Jumpa lagi sama Ibu tentunya pada pelajaran ekonomi. Nah, ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Masih dengan KD yang sama, yaitu KD 3 dan 3, itu menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, adapun materi yang kita bahas hari ini adalah jurnal penyesuaian, melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang neraca saldo ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mampu menulis tentang ayat jurnal penyesuaian. Nah, anak-anak, sebelum kalian lanjutkan ke jurnal penyesuaian lebih jauh, kalian harus tahu dulu apa itu jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang saldonya belum sesuai, namun untuk disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Baiklah anak-anak, ini ada beberapa akun yang biasanya disesuaikan pada akhir-akhir periode. Yang pertama ada beban dibayar di muka. Di sini ada kata beban dan dibayar di muka, ya kan? Nah, untuk beban ini biasanya dia termasuk akun beban dan dibayar di muka ini dia termasuk akun harta. Nah, biasanya beban dibayar di muka ini contohnya sewa, iklan, ya. Bisa jadi di neraca dia ditulis beban sewa, bisa jadi juga dia ditulis sewa dibayar di muka. Nah, seperti iklan juga begitu. Bisa jadi di neraca dia ditampilkan sebagai beban iklan, bisa jadi juga dia ditampilkan sebagai iklan dibayar di muka. Nah, yang kedua ada beban yang masih harus dibayar. Ini biasanya akun beban gaji ya. Beban gaji yang masih harus dibayar, artinya gaji itu belum kita penuhi untuk akhir periode. Nah, yang ketiga ada pendapatan yang masih harus diterima. Biasanya ini piutang atau piutang bunga. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Ini biasanya sewa, tapi bedanya untuk sewa beban itu sama sewa pendapatan. Kalau beban sewa atau sewa dibayar di muka, ini kita sebagai penyewanya, ya. Tapi kalau untuk pendapatan sewa, ini kita sebagai yang menyewakan, paham? Nah, untuk penyusutan aktiva ini biasanya terjadi pada akun peralatan, gedung, dan tanah yang sifatnya tidak cepat habis, namun nilainya tiap tahun mengalami penurunan. Nah, yang terakhir ada pemakaian, yaitu terjadi pada akun perlengkapan. Oke? Nah, baiklah anak-anak, di samping ini sudah ada contoh neraca saldo dan kita akan mulai mengerjakan AJP secara bersama-sama. Langsung masuk ke yang satu ya. Yang satu tadi beban dibayar di muka, biasanya terjadi pada akun sewa dan iklan, ya. Nah, contoh soal nomor 1, sewa dibayar pada 1 Agustus 2019 untuk 1 tahun. Nah, di sini ada dua pendekatan, ada pendekatan harta dan pendekatan beban. Kalau dia pendekatan harta, maka jurnalnya berbentuk seperti ini. Debitnya beban, misal di sini sewa atau iklan kita isi. Terus kreditnya sewa atau iklan dibayar di muka. Itu untuk pendekatan harta. Kalau dia pendekatan beban, kita lihat di sini debitnya harta dulu. Berarti di sini sewa atau iklan dibayar di muka. Kreditnya beban sewa atau iklan, tergantung di soal. Kita lihat di sini kan soal 1 sewa. Nah, terus langkah selanjutnya kita lihat di neraca saldo. Sewa ini termasuk di harta atau beban. Ternyata di sini dituliskan sewa dibayar di muka. Berarti sewa di sini tercatat sebagai akun harta. Maka kita menggunakan pendekatan harta. Berarti debitnya adalah beban dulu ya. Soal sewa. Dan kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, ini bentuk jurnalnya ya. Nah, sekarang kita tentukan angkanya. Nah, untuk angkanya dia bilangkan di sini dia menyewa selama 1 tahun. 1 tahun di sini dia 24 juta, kita bagi dengan 1 tahun.
24 juta mau dibagi dengan 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti per bulannya 2 juta. 2 juta per bulan. Dia mulai nyewa bulan Agustus katanya di sini. Nah, ini untuk 2019 ya, ini 2020. Dia mulai nyewa Agustus. Nah, akhir periode 2019 itu adalah bulan Desember, dilanjutkan Januari, berakhir di Juli. Ingat, kalau nyewa itu untuk 1 tahun dari Agustus ke Juli, bukan dari Agustus ke Agustus ya. Kalau dari Agustus ke Agustus itu 1 tahun 1 bulan ya. Oke, dari Agustus ke Desember kita hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan di sini. 5 bulan kita kalikan dengan 2 juta. Maka untuk periode yang sudah terlanjur sebesar 10 juta. Nah, ini udah kita pakai ya, karena sudah tutup buku di bulan Desember. Ya. Nah, untuk Januari ke Juli ini sisanya berarti ada 7 bulan. 12 dikurang 5, 7 kan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ada 7 bulan. Kita kalikan dengan 2 juta per bulannya. Berarti hasilnya 14 juta. Ini termasuk akun beban, sedangkan ini termasuk akun harta. Kenapa dia disebut beban dan harta? Dia dikatakan beban karena dia periode sudah terlewati, ya. Karena kita kan tutup buku Desember. Sedangkan Agustus sama Desember itu udah kita pakai untuk sewa. Makanya dia disebut beban. Mengapa ini disebut harta? Karena ini belum kita pakai. Walaupun sudah kita bayar di muka, tapi ini belum kita pakai. Nah, ini disebut harta karena bisa kita over sewa lagi sama orang lain. Bisa kita minta lagi sama yang sewanya, Pak, saya nggak mau nyewa lagi, saya mau dikembalikan uang saya untuk periode tahun mendatang. Makanya ini masih bisa disebut harta. Oke? Nah, sekarang untuk angka yang kita isi ini berapa? Nah, kalau dia pendekatan harta, maka kita isi dia dengan akun beban, harta, angka beban. Tapi kalau dia pendekatan beban, dia pakai angka harta. Oke, ini dipakai angka harta, ini dipakai angka beban. Sekarang jurnalnya udah kita tulis yang ini. Kenapa yang ini tadi? Karena di neraca saldo dia ditulis dibayar di muka. Dia termasuk kategori harta, maka kita menggunakan pendekatan harta. Berarti jurnalnya ini, debitnya beban, kreditnya baru sewa dibayar di muka, ya. Sudah? Kalau sudah, hartanya tadi angka beban. Pilih di sini. Oh, angka bebannya sebesar 10 juta. Kita tulis di sini 10 juta. Oke? Kalau sudah kita dapatkan akun apa yang kita tulis dan berapa angkanya, kita pindahkan di tabel ya. Kita jadikan sama kayak jurnal umum, kita bikin tabel. Di sini akun, di sini debit, di sini kredit. Kita masukkan. Debit tadi beban sewa. Nah, beban sewa kita masukkan. Posisi angka di debit ya. Masukin di debit. Nah, yang kedua akunnya sewa dibayar buka. Posisi angka di kredit ya. Jadi sewa di DM, angkanya di kredit. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Bunyi soal kedua, iklan dibayar pada 1 Oktober 2019 untuk 1 tahun. Sekarang kita lihat di neraca saldo akun iklan. Oh, ternyata iklan dicatat sebagai beban. Berarti kita menggunakan pendekatan beban. Kita tulis jurnalnya. Debitnya di sini iklan kan? Berarti debitnya iklan dibayar di muka, kreditnya beban apa? Beban iklan. Nah, kalau kita udah dapat jurnalnya, sekarang kita cari angkanya ya. Nah, untuk angka kita pisahin lagi, dia dari Oktober ya. Oktober, ini yang periode 2019-nya ya. Berakhir di Desember. Dimulai lagi Januari pada periode berikutnya, berakhir di sebelum Oktober, September. Oktober, November, Desember 3 bulan.
3 bulan. Berarti di sini ada 9 bulan dari Januari ke September. Nah, tadi beban iklan sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Berarti kita bagi di sini. 6 juta dibagi sama 12 hasilnya 500.000 per bulan. Sekarang kita kalikan. 3 bulan dikalikan 500.000. Hasilnya 1.500.000. Ini untuk akun yang sudah kita lewatin. Artinya ini adalah akun beban. Nah, sekarang 9 bulan kita kalikan lagi sama 500. Kali sama 500. Hasilnya 4.500.000. Nah, ini kita kan tutup periode di bulan Desember kan? Artinya ini belum kita pakai untuk tahun berikutnya. Berarti ini masih kita sebut sebagai akun harta. Oke? Nah, karena dia menggunakan pendekatan beban, maka angka yang ditulis adalah angka harta. Angka harta yang ini. Berarti kita tulis di sini 4.500.000. Kreditnya juga sama, debit sama kredit sama ya. Nah, kalau sudah kita pindahkan di tabel AJP. Oke, yang kedua, debitnya iklan dibayar di muka. Iklan di DM aja cukup disingkat. Sama beban iklan. Iklan di DM di debit ya sebesar 4.500.000. Terus sama ini juga 4.500.000. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal gaji yang masih harus dibayar sebesar 2 juta. Jadi bentuk jurnalnya ini, debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji. Kita tulis ya. Debit beban gaji, kreditnya utang gaji. Nah, angka yang harus kalian tulis cukup angka yang tertera di soal. Kalian nggak pengen hitung-hitung lagi kayak tadi. Sebesar Rp 2 juta. Dah, cukup kan? Nah, kalau sudah, kalian pindahkan di kolom AJP. Beban gaji sama utang gaji ya. Beban gajinya 2 juta, letaknya di debit ya. Utang gajinya juga 2 juta, letaknya di debit. Oke? Anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Untuk poin 3, 4, 5, dan 6 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Setelah di simpulannya, AJB itu adalah akun yang disesuaikan saldonya pada akhir periode. Oke anak, Ibu mohon pamit. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Pergi ke pasar membeli sirih, daun sirih dicampur dengan es. Semangat belajar wahai siswa-siswi SMA Pusri agar kelak